Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel pendidikan Aztec Channel. Hari ini kita akan belajar muatan IPS kelas 6 SD MI. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu karakteristik negara-negara ASEAN. Namun sebelumnya, ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya, betul. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation, yaitu organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Disebut juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat Perbara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara dan tokoh pendiri ASEAN atau yang disebut Founding Fathers adalah yang pertama Indonesia, diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina oleh Narcisco Ramos, Thailand oleh Tanat Koman. Kelima orang tersebut merupakan Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara pendiri ASEAN. Pendirian ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Kesamaan letak geografis, 2. Pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand, 3. Memiliki persamaan akar budaya yakni rumpun Melayu. Kelima menteri luar negeri tersebut menandatangani sebuah dokumen lahirnya Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Selanjutnya, dokumen yang mereka tandatangani dikenal sebagai Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini merupakan bukti awal berdirinya ASEAN. Adapun isi Deklarasi ASEAN yang juga merupakan tujuan ASEAN diantaranya adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling bantu antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, dan ilmu pengetahuan serta administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan peta berikut. Batas-batas wilayah ASEAN. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan dataran Cina. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sedangkan sebelah barat Samudra Pasifik dan India. ASEAN beranggotakan 10 negara yang terdiri dari 5 negara pendiri dan 5 negara anggota. Kelima negara anggota tersebut adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, disusul oleh Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Untuk mengetahui karakteristik negara-negara ASEAN, mari ikuti penjelasan berikut. Yang pertama adalah negara Indonesia. Bentuk negara Republik Presidensial, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakan Indonesia, mata uang rupiah. Populasi 2.666.998 orang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luas wilayah 1.904.569 km persegi.
Tanggal bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967. Agama terbesar di Indonesia adalah Islam, selanjutnya disusul oleh agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Keadaan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia adalah 16.056 pulau. Pulau-pulau besarnya antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Penampakan alam yang ada di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, laut, sungai, dan danau. Penampakan alam selanjutnya adalah sungai. Di Indonesia banyak sekali sungai-sungai yang panjang dan besar. Salah satunya adalah Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim di mana sebuah negara mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga cocok untuk pertanian. Terdapat banyak danau di Indonesia. Salah satunya adalah danau yang terbesar, Danau Toba, yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Danau-danau tersebut sangat indah sehingga menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Selain itu, ada pula hasil perkebunan lain seperti kelapa sawit, karet, kopi, kayu, rotan, dan rempah-rempah. Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak dan barang tambang lain seperti batu bara, gas alam, timah, emas, besi, baja, aluminium, intan, perak, dan hasil tambang lainnya. Pada bidang industri, Indonesia menghasilkan kain dan pakaian jadi. Beberapa negara Asia Tenggara juga mengimpor bahan baku dan bahan makanan dari Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu penghasil pendapatan negara yang cukup besar bagi Indonesia. Salah satunya adalah wisata Pulau Bali atau yang dikenal dengan wisata Pulau Dewata. Negara ASEAN kedua yaitu Malaysia atau yang lebih dikenal dengan julukan negeri jiran. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Lagu kebangsaan negaraku, populasi 31,19 juta jiwa pada tahun 2016. Penduduknya berasal dari suku Melayu, Tiongkok, India, dan Asia yang berada di wilayah Malaysia Barat. Sementara Iban atau Dayak Pesisir dan Kazan mendiami wilayah Malaysia Timur. Negara ASEAN yang ketiga adalah Singapura atau lebih dikenal dengan julukan Macan Asia. Ibu kotanya adalah Singapura. Sistem pemerintahan republik, kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura, mata uangnya dolar Singapura. Penduduknya mayoritas orang Melayu dan orang India. Agama Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Patung Merlion menjadi simbol atau ikon pariwisata Singapura. Keadaan alam negara Singapura terdiri atas beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang, sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di Singapura adalah di Bukit Timah Hill.
dengan tinggi 166 mdpl. Singapura banyak membuat dataran baru, yaitu dengan melakukan reklama atau pengurukan pantai. Hal itu dilakukan untuk menampung penduduk yang semakin bertambah. Keadaan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia dan lengkapnya sarana yang tersedia. Sebab itulah pendapatan penduduk per kapita di negara Singapura tergolong paling tinggi di wilayah Asia Tenggara, sekitar 1.700.000-an per hari. Tidak heran negara Singapura disebut dengan julukan Macan Asia karena tingkat ekonominya yang paling tinggi di Asia Tenggara. Berikutnya adalah negara Thailand, atau lebih dikenal dengan negeri Gajah Putih. Ibu kotanya Bangkok, sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negara adalah raja, kepala pemerintahan, perdana menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Selain bahasa Thai, digunakan juga bahasa Mandarin, Melayu, dan Inggris. Lagu kebangsaan Kleng Chat Thai. Mata uangnya Baht. Penduduk mayoritas bangsa Thai dan Burma, selebihnya bangsa Tionghoa dan Melayu. Keadaan alam negara Thailand. Luas wilayah Thailand adalah 513.120 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya di bagian tengah. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Itanon yang memiliki ketinggian 2.594 mdpl di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur di bagian timur dan bukit rendah di semenanjung Thailand hingga ke wilayah perbatasan dengan Malaysia. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan salah satu lumbung padi atau penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutannya berupa kayu jati. Hasil tambang utama Thailand berupa timah dan mangan. Industri utamanya adalah tekstil, semen, dan barang-barang elektronik. Negara kelima yaitu Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Sistem pemerintahan Republik, kepala negara, presiden. Kepala pemerintahan presiden. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Digunakan pula bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang atau berarti tanah terpilih. Mata uang peso. Penduduk berasal dari bangsa Tagalog, Tabuano, Tionghoa, dan Spanyol. Agama Katolik. Adapun keadaan alam negara Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Pertanian di Filipina menghasilkan padi, kelapa, abaca atau serat Manila, dan gula. Filipina menghasilkan barang tambang berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Di Filipina terdapat pusat penelitian padi yang didirikan oleh ASEAN bernama International Rice Institute atau disingkat IRRI. Negara selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Sistem pemerintahannya monarki kesultanan. Kepala negara dipimpin oleh seorang sultan, kepala pemerintahan dipimpin oleh sultan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaan
adalah Allah peliharakan sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Penduduk berasal dari bangsa Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Agamanya mayoritas Islam. Keadaan alam Brunei Darussalam yaitu memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Kenampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pagon yang memiliki ketinggian 1.850 mdpl. Sementara keadaan ekonominya, penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Negara ini mengimpor barang-barang industri seperti mobil, mesin, tekstil, dan bahan makanan dari negara lain. Dalam bidang pariwisata, Brunei Darussalam mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air yang terkenal dengan kampung air. Negara ketujuh adalah Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Sistem pemerintahannya kerajaan, kepala negara dipimpin oleh raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa resminya adalah Khmer. Lagu kebangsaan Nokorij. Mata uang riel. Penduduk sebagian besar suku Khmer, Champa, dan Tiongkok. Agamanya adalah Buddha. Keadaan alam. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi plato. Wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Kardamom dengan ketinggian 1.813 mdpl. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di sepanjang Sungai Mekong yang subur. Pertanian tersebut menghasilkan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Kegiatan pertambangan berupa biji besi, batu bara, dan tembaga juga dilakukan di Kamboja. Negara Laos beribu kota di Vientiane. Sistem pemerintahan Republik, kepala negara dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa resmi Laos adalah bahasa Laos. Bahasa yang lain ada Inggris dan Prancis. Lagu kebangsaannya yaitu Peng Kat Lao, artinya himne rakyat Laos. Mata uangnya Nyukip. Penduduknya umumnya adalah dari suku Lao Laum, suku Lao Teng, dan suku Lao Sung. Agama mayoritas penduduknya adalah Buddha. Keadaan alam Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Kenampakan alam di wilayah timurnya berupa perbukitan. Wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Pao Bia dengan ketinggian 2.819 mdpl. Keadaan ekonomi negara Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil dari pertanian tersebut berupa padi dan jagung. Hewan-hewan ternak yang dihasilkan antara lain sapi, kerbau, dan unggas. Perkebunan Laos menghasilkan kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Vietnam beribu kota di Hanoi. Sistem pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha atau dalam bahasa Inggris The March to the Front. Mata uangnya adalah dong. Penduduknya berasal dari suku Viet, Thai,
dan Muong. Agamanya mayoritas menganut Katolik. Keadaan alam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Penampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Di wilayah ini terdapat tanah tinggi Tonkin Timur dan puncak tertinggi Vietnam yaitu Gunung Phan Xipang, sekitar 3.143 mdpl tingginya. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam, dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur dan daerah yang paling padat penduduknya berada di bagian utara. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang dataran pantai. Hasil utama pertaniannya adalah beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan ekonomi Vietnam juga dalam bidang pertambangan. Hasil pertambangannya berupa emas, biji besi, timah, dan fosfat. Negara yang terakhir yaitu Myanmar. Ibu kotanya Nay Pyi Taw. Sistem pemerintahan, republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Bahasa resminya yaitu bahasa Burma, digunakan pula bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Our Free Homeland. Mata uangnya Kyat. Penduduknya berasal dari suku Burma, suku Shan, Karen, Rakhine, dan Mon. Agama mayoritas adalah Buddha. Keadaan alam negara Myanmar. Luas wilayah Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Wilayah selatannya berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk, Benggala, dan Laut Andaman. Di wilayah utaranya berupa pegunungan dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Kakabo Razi. Tingginya sekitar 5.881 mdpl. Wilayah timurnya berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengah merupakan dataran yang subur karena dialiri Sungai Irrawaddy. Wilayah baratnya berupa pegunungan Arakan, Yoma. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Myanmar juga memiliki barang hasil tambang seperti tembaga, timah, dan perak. Ada satu negara lagi di kawasan Asia Tenggara, yaitu Timur Leste. Namun keanggotaan Timur Leste di ASEAN masih dipertimbangkan. Pada awalnya, Timur Leste merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang pada tahun 1999 memisahkan diri menjadi negara Timur Leste. Adapun ibu kotanya yaitu Dili. Sistem pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Bahasa yang digunakan yaitu Tetun dan Portugis sebagai bahasa resmi. Ada pula bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya yaitu Patria. Mata uangnya dolar Amerika dan centavos. Penduduknya berasal dari suku Timor, Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Agama mayoritas penduduknya adalah agama Kristen. Keadaan alam. Sebagian besar wilayah Timur Leste berupa pegunungan, daerah pantai bergunung-gunung terdapat di bagian utara. Di bagian selatannya berupa dataran pantai yang luas dan rawa-rawa bakau. Daerah pantainya berbatu karang dan terjal. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi penduduk Timur Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Perkebunannya menghasilkan kayu cendana, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit. Hasil pertambangan Timor Leste berupa minyak bumi, emas, dan mangan. Perekonomian Timor Leste masih lemah karena kondisi politiknya yang belum stabil. Nah, demikianlah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kalian harus jeli dalam menentukan persamaan dan perbedaan di antara negara-negara tersebut.
ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama regional, artinya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam satu kawasan. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.